Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday atau Title Cup edisi 25 September tadi pagi. Magnus hanya bermain di sesi akhir dan memenangkan sesi akhir itu kawan. Sesi awalnya dimenangkan oleh Hans Tiemann Moke. Nah, keduanya bertemu di babak ke-6 sesi akhir. Game inilah yang akan kita otak-atik. Partai yang ditunggu-tunggu kawan. Baik di event Title Tuesday ataupun turnamen-turnamen besar. Beberapa waktu yang lalu mereka berjumpa juga di semifinal Speed Chess Championship di Paris kawan. Magnus menghajar Hans Tiemann Moke. Walaupun Hans Tiemann sempat mengimbangi juga di permainan 3 menit ataupun bullet. Tapi kalah di permainan 5 menitan. Oke, langsung saja tanpa babi bu lagi kawan, partai yang kalian tunggu-tunggu, Magnus versus Hans Tiemann Moke di Title Cup, Title Tuesday edisi 25 September, game ke-6 di sesi akhir. Magnus mengawali dengan ready opening kuda F3. Pion D5, pion G3, King's Indian Attack, kuda F6, gajah G2, pion G6, variasi Yugoslav sekarang kawan. Nah, pion B3 double Viajento dari Magnus, gajah G7, gajah B2, dan pion C5 lanjut Hans Tiemann Moke. Ditantang Magnus dengan pion C4, tantangan ditolak, dorong maju saja ke D4 kawan untuk mendapatkan ruang kontrol ruang-ruang gelap. Dan Magnus menantang pertukaran pion kembali untuk memecah konsentrasi pion hitam ini supaya terpisah kawan. Dan pion D4 bisa jatuh. Kuda C6 pilihan dari Hans Tiemann Moke dan pion B5. Kuda mundur lagi ke petak B8 kawan. Dan sekarang rokade pendek lanjut Magnus. Hans Tiemann juga mengikuti rokade pendek. Kemudian Magnus menantang pertukaran pion kawan. Pion E3 diterima. Kalau ditolak, dorong maju untuk mendapatkan ruang. Hentikan laju pion ini kawan. Menteri putih akan keluar ke petak B3. Mungkin nanti disusul kuda kawan untuk mencoba merebut pion ini. Tidak bagus buat hitam. Jadi Hans Tiemann mencoba menantang pertukaran menteri juga. Berharap lajur D dibuka oleh Magnus dan pertukaran menteri akan dilakukan oleh Hans Tiemann. Nah, ambil menggunakan pion D merupakan langkah terkuat menurut engine kawan. Tapi di sini Magnus memilih menggunakan pion F. Pion ambil balik pion E3. Kemudian Hans Tiemann melakukan pengembangan kuda B ke D7-nya. Pion A4 lanjut Magnus. Dan di sini pion B6 langkah terkuatnya kawan. Tapi ya cukup riskan. Terlihat terbuka diagonal terang. Tapi tak ada masalah juga. Kalaupun ada discover ya benteng masih punya ruang kawan untuk menghindari serangan discover dari gajah terang ini. Hans Tiemann memilih dengan langkah kuda B6 untuk menyerang pion ini dan menyerang pion ini kawan. Stockfish menyarankan backup pion C4 dengan pion D3. Magnus memilih kuda A3 sekaligus berkembang kawan. Kemudian di sini ada pion A5. Tidak di end pasen, memilih dengan langkah pion D4 Magnus Carlsen untuk menantang pertukaran pion pusat. Ditolak dengan langkah kuda G4 menyerang pion menteri E2 yang terkuat ke petak B3 untuk tetap menjaga pion ini kawan, pion A4 dan menjaga pion E3. Tapi Magnus melangkah menteri ke E2 dan kuda bisa ambil pion A4 langkah terkuat dengan tempo ancam gajah. Tapi Hans Tiemann memilih untuk menekan pion E3. Gajah H6, kuda C2 lanjut Magnus, perkuat posisi pion ini kawan, buka akses benteng menjaga kembali pion A4, dan di sini Hans Tiemann membuka permainan pion C pukul pion D4, ambil balik oleh gajah menekan kuda. Dan menteri C7, lanjut Hans Tiemann Moke bersama kuda menyerang pion ini kawan. Stockfish menyarankan di posisi ini bisa bermain dengan langkah gajah ke petak E6 untuk menekan pion ini bersama kuda. Sekaligus kembangkan perwira minor sebelum perwira mayor. Menteri C7, nah dorong maju pion C5. Kuda ke D5 lanjut Hans Tiemann Moke ingin menempati outpost petak B4 mungkin mengorbankan satu pion. Saya rasa juga tidak akan mungkin dilakukan juga oleh Hans Tiemann Moke. Dan benteng AD1 lanjut Magnus Carlsen, gajah E6 terlebih dahulu. Di sini ada pion B6 dan menteri kembali mundur kawan, mundur ke petak C8. Di sini ada opsi seperti benteng ini digeser kawan atau benteng F ke petak E1 langkah kuat untuk memberikan backup pada pion E3 agar menteri ini juga bisa leluasa bergerak kembali tanpa perlu takut pionnya jatuh. Magnus memilih dengan langkah kuda D2. Apa yang menjadi masalah langkah kuda D2? Masalahnya di sini kawan. Dia memutus koneksi kuda C2. Nah, hitam bisa ambil pion B6.
Kalau pion ambil, ya kuda C2 akan jatuh. Ya mungkin putih akan memainkan pion H3 ataupun juga tetap ambil kuda B6 kawan. Tapi Hans Riemann tidak melihat itu kawan. Dia bermain dengan langkah kuda G ke F6 dan Magnus melangkah kuda C4 sekarang. Selanjutnya di sini ada benteng D8. Kuda D7 juga bagus menurut engine kawan. Tekan pion yang di sini tapi memilih dengan langkah benteng D8. Banyak sekali langkah-langkah bertanda kuning, bertanda merah di game ini kawan. Akurasi langkah kedua pemain terbilang ya buruk. Magnus hanya 82%, sedangkan Hans Riemann 73%. Nah, kuda E5 lanjut Magnus Carlsen kawan. Ada kuda G4 menantang pertukaran. Sebaiknya pertukaran ini ditolak kawan, karena memberikan kesempatan gajah untuk menusuk menteri benteng. Tapi Magnus melakukannya. Kuda D3 langkah kuatnya, tapi memilih pertukaran. Kuda pukul kuda G4 memberikan ancaman tusukan, yang bisa juga diblokade dengan gajah F3 atau Stockfish menyarankan ke peta F2 meninggalkan benteng kawan. Magnus memilih menterinya ke C4 meninggalkan benteng, berharap nanti dengan kekuatan sepasang perwira di diagonal terang kawan diikuti benteng di lajur F bisa menyerang peta F7. Tapi hitam jangan khawatir, kalaupun kudanya jatuh, ambil benteng saja terlebih dahulu. Ya, tentu kuda kalian jatuh di pusat dan menyerang peta F7, masih ada pion E6 kawan. Setelah gajah tarik mundur, ya gajah kalian bisa kalian selamatkan. Atau ambil kuda di peta C2. Kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi Hans Riemann takut akan serangan Magnus Carlsen dengan gajah menteri bersama benteng ini kawan. Dia memilih tarik mundur kembali gajahnya ke peta E6. Magnus melangkah menteri B5 menghindari discover kawan, dan gajah kembali ke peta G4 langkah terkuatnya. Memilih ancam menteri gajah D7 dan pilihan terkuatnya kawan di sini ada ide pengorbanan menteri dengan langkah gajah sikat kuda kawan. Magnus memilih menteri B3. Kalau gajah sikat kuda dan hitam berani ambil menteri, ya cukup merepotkan serangan dari gajah ini. Gajah ambil pion F7 skak, raja tidak bisa bergerak ke ruang gelap karena di sini ada gajah gelap kawan. Ya bergerak ke sini, berikutnya gajah ke peta C4. Discover check, mau tidak mau raja bergeser ke ruang terang lagi kawan peta E8. Gajah pukul gajah B5 skak. Kalian mau blokade dengan menteri, dengan benteng peta D7. Akan bisa kalian ikuti dengan gajah ke peta E5 di sini, memberikan akses bagi benteng bermain di lajur D. Cukup kuat kawan. Kemungkinan juga tadi kawan saat ada pengorbanan menteri kawan, hitam mungkin tidak akan menerimanya. Mungkin bermain dengan pion E6 terlebih dahulu untuk blokade serangan di sini. Nah, kalian bisa dorong pion C6. Memang kawan ini adalah permainan cepat, apalagi kontrol waktu Magnus Carlsen hanya tersisa 18 detik saja. Sedangkan Hans Riemann Moke masih punya 1 menit lebih. Selisihnya 1 menitan kawan, di situ kita lihat. Tapi saya tunjukkan saja jalur engine-nya seperti itu. Ya admin sendiri pasti juga tidak akan menemukan langkah seperti ini. Admin dibantu engine kawan. Dibantu Jin ya ini namanya, bantu Jin. Nah mungkin pion pukul pion kalian dorong pion yang di sini kawan. Mungkin berlanjut, pion ambil menteri putih B5. Kalian jangan ambil menteri, ambil benteng promosi dengan kekuatan gajah berkoneksi dengan menteri. Ya, ini tetap akan menguntungkan putih ya. Menteri pukul menteri di sini, ambil balik oleh gajah, ambil balik oleh benteng. Coba kalian hitung. Memang komposisi perwira sama kawan, kualitas ya sedikit beda. Hitam dengan sepasang gajahnya, putih gajah plus kuda. Ya, maaf. Untung 1 benteng ya di sini putih kawan ya. Tentu putih menang dengan pengorbanan menteri, tapi Magnus melewatkannya ya. Menteri mundur ke B3 pilihan Magnus, kemudian di sini ada gajah E6, persiapan discover lagi. Menteri mundur ke B2 lanjut Magnus. Sekarang kawan pion F6 untuk blokade diagonal gelap. Banyak sekali langkah-langkah bertanda kuning kawan. Sekarang Magnus dorong pion E4-nya ganggu kuda. Kuda B4 menantang pertukaran kuda. Terima Magnus, ambil balik oleh pion A. Magnus ambil balik pion B4 kawan. Dan sekarang sementara Magnus unggul 1 pion. Cukup masif kawan pion Magnus di sisi menteri. Jangan harap kalian bisa lolos dengan 3 pion Magnus melawan 1 pion ini. Posisi Magnus dalam posisi kemenangan gajah G4.
Nah, di sini Stockfish menyarankan geser benteng ke A1 kawan. Tapi Magnus memilih menantang pertukaran gajah F3, pertukaran gajah di petak F3 ambil balik oleh benteng, kemudian menteri naik ke petak D7 saran dari Stockfish, tapi ya ini juga cukup riskan, tapi sementara ya tak ada masalah ya. Posisi benteng di belakang juga dalam posisi yang kena pin. Di sini Hans Zimmer memilih dengan langkah pion E5, idenya bagus kawan, tapi masalahnya menteri punya tempo untuk melakukan skak di petak B3 berkoneksi dengan benteng, gajah tentu aman. Raja bergeser ke petak H8, gajah F2, benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri, gajah G7, diikuti raja putih naik ke G2 untuk menghindari skak di baris belakang. Dan sementara lajur D sudah dikuasai oleh Magnus, sepertinya menyerahkan pion kawan. Di sini memilih dengan pion F5 dan Magnus melangkah menteri D5 sentralisasi untuk perkuat posisi pion E4-nya. Pion F4, benteng B3. Saya tak perlu menunjukkan kalau pion ini diambil oleh benteng hitam ya. Silakan kalian otak-atik sendiri. Di sini pion G5 lanjut Hans Zimmer. Pion C6, pion B pukul pion C6. Menteri bergerak ke F7, persiapan juga garpuan kawan. Menteri ke E8 menantang pertukaran, Magnus menerima, ambil balik, dorong pion. Setelah benteng B8 dan Magnus dorong pion A5, benteng pukul benteng ambil balik oleh Magnus dan Hans Zimmer menyerah kawan. Tadi di permainan middle game kawan terlihat Magnus agak lambat bermain, Hans Zimmer bermain sangat cepat kawan, tapi ujung-ujungnya juga kalah. Oke, sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi ya, sudah sangat jelas Magnus unggul perwira kawan, dan ada pion bebas di lajur A, kalian sudah tidak mungkin lagi bisa menahan langkah-langkah Magnus dengan pion bebasnya. Oke, itulah kawan pertemuan Magnus versus Hans Zimmer Moke pada game ke-6 di sesi akhir title Tuesday edisi 25 September tadi pagi. Semoga permainan tadi bisa menghibur kalian walaupun terlihat banyak sekali langkah-langkah bertanda kuning, bertanda merah, ini bikin pusing juga admin. Kalau langkah-langkah bertanda kuning, bertanda merah, ya admin juga bingung mau menjelaskannya seperti apa. Kalau ada tanda kuning, tanda merah, kalau tidak diberikan langkah terbaiknya, nanti ada yang komen, "Bang, kenapa itu ini? Kenapa ini itu?" Repot juga siapa yang mau jawab. Terkadang kawan-kawan itu tidak berpikir seperti itu. Bilangnya banyak analisa yang tidak penting. Tapi kalau ada pertanyaan, siapa yang mau jawab juga ya? Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.